Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Hai semuanya, kelas 1B semuanya dimanapun kalian berada ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Semoga kalian semua pada sehat semua ya, dijauhkan dari berbagai macam-macam penyakit. Tentunya ya dengan semangat baru ya, sekolah baru, teman-temannya baru, ibu bapaknya baru ya, dan kalian juga harus timbulkan apa? Timbulkan rasa semangat baru ya. Semangat apa? Semangat untuk belajar ya. Begitu. Baik, pada kesempatan kali ini hari apa nih? Hari Senin. Tanggal berapa? Tanggal 27 bulan Juli 2020. Kalian bertemu dengan Bapak. Ada yang masih kenal dengan Bapak? Siapa nama Bapak? Mungkin kemarin kita perkenalan tuh lewat apa? Lewat aplikasi Zoom. Sekarang kita perkenalan lagi ya. Lewat apa? Lewat YouTube atau video ya. Perkenalkan, nama Bapak adalah Pak Alwi ya. Pak Alwi. Nah, di sini Bapak akan memberikan pelajaran atau akan mengajar kepada kalian PAI ya. PAI itu singkatan dari Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini Bapak akan mengajarkan kepada kalian. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu, yuk sama-sama. Yang bisa ataupun yang belum bisa, bukan belum bisa tapi belum lancar ya, kita sama-sama mengikuti. Nanti lama kelamaan pasti bisa. Yuk sama-sama angkat tangannya, tidak boleh bercanda. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Setelah sama-sama kita bacakan doa, semoga apa-apa yang kita sedang pelajari kita bisa tangkap dan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang sangat cerah ya, Bapak akan memberikan pelajaran yang judulnya adalah kasih sayang. Kasih sayang siapa? Kasih sayang Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian tahu gak siapa sih Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu ya Nabi kita ya, Nabi kita, Rasul kita, dan Nabi Muhammad itu merupakan Nabi terakhir ya. Tidak ada lagi Nabi selain Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu ya yang harus kita contoh dari segi ucapannya, dari segi tingkah lakunya ya, dalam segi apapun harus kita contoh. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi tauladan kita, Nabi yang harus kita contoh ya. Begitu. Jadi balik lagi, Nabi kita adalah Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Baik, nanti Bapak akan berikan satu film, yang mana film ini menceritakan Nabi Muhammad saking sayangnya kepada siapa? Kepada sesamanya ya. Ya, dalam film itu Nabi Muhammad sangat sayang kepada siapa? Kepada pengemis ya, pengemis. Sebelum kita menonton ya, Bapak harapkan kalian semua tonton dengan seksama, tonton dengan serius, dengan teliti ya. Nanti ada sebuah pertanyaan di akhir sebelum ditutup ya video ini. Oke. Baik, Bapak akan tontonkan. Ini dia videonya. Penduduknya bertambah banyak dan sering dikunjungi para pedagang dari berbagai tempat.
kaum muslimin hidup dalam kedamaian di bawah naungan Islam. Namun demikian, di tengah kedamaian itu, orang-orang berjual beli di pasar dengan penuh kejujuran. Hiduplah seorang pengemis buta yang biasa duduk di salah satu sudut pasar kota Madinah. Dasar manusia pada bodoh semua. Bisa-bisanya ditipu oleh Muhammad. Zaid, tidakkah kau dengar itu? Dengar apa? Anak yatim dengar. yang tiba-tiba mengaku menjadi nabi. Masya Allah. Siapa yang berani berkata seperti itu? Hah? Siapa dia? Memang engkau tidak tahu, wahai Zaid? Dia itu seorang pengemis Yahudi buta di pasar ini. Siapa namanya? Aku juga tidak tahu. Tapi yang jelas, dia sering berbicara sendiri dan mendustakan Nabi. Apakah orang-orang tidak tahu? Muhammad itu pembohong, tukang sihir yang dapat menipu orang lain dengan kata-katanya. Orang yang haus kekuasaan. Kurang ajar si Muhammad itu. Siapa engkau? Hei, itu Rasulullah. Kenapa Nabi memberikan pengemis tidak tahu diri itu dinar emas? Siapa engkau, Tuan? Engkau pemurah sekali. Belum pernah seumur hidupku ada seseorang yang memberikanku dinar emas. Marilah, duduk bersamaku sebentar. Akan kuceritakan sebuah kebohongan besar yang sedang terjadi di sini. Sungguh gila pengemis itu. Apa dia tidak tahu berhadapan dengan siapa? Sabar, saudaraku. Janganlah kau bertindak melebihi Nabi. Enak sekali makanan ini. Terima kasih, Tuan. Belum pernah aku bertemu seseorang yang memperlakukan aku sebaik ini. Demikianlah sejak saat Andai itu Muhammad seperti ini, Rasulullah sering mendatangi aku si akan pengemis menjadi buta. pengikutnya. Si pengemis Yahudi buta itu tidak tahu bahwa yang selama itu mendatanginya adalah Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menceritakan siapa beliau sebenarnya. Nabi tidak marah, kan dihina terus, Bah. Itulah salah satu keutamaan Nabi. Beliau sangat sabar meskipun dihina. Beliau tetap bersikap lemah lembut terhadap si pengemis itu. Hingga suatu ketika Rasulullah pun wafat. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Aisyah, ini aku, ayahmu. Oh, ayah. Silahkan masuk. Ada apakah gerangan, ayah? Anakku, aku hendak bertanya, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan? Wahai ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah ayah lakukan, kecuali satu. Oh ya? Apa itu? Wahai ayahku, setiap pagi dikala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana. Hanya itu saja? Baiklah, akan aku lakukan. Setelah mendengar penuturan anaknya Aisyah, keesokan harinya Abu Bakar As-Siddiq pun pergi menuju pasar tempat pengemis Yahudi itu berada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di manakah engkau, sahabatku? Sudah beberapa hari engkau tidak datang. Sudah tiada lagi yang menyuapiku makan. Mungkin itu orangnya.
Engkaukah itu sahabatku? Sudah lama engkau tidak datang. Duduklah. Mana makanan untukku? Aku sudah lapar. Cepat, cepat. Kau tahu tidak kabar tentang Muhammad si pendusta itu? Aku dengar pengaruhnya semakin luas. Entah sihir apa yang dia gunakan. Bisa-bisanya ia mengaku rasul. Memangnya siapa dia? Mendengar ocehan si pengemis buta, Abu Bakar menjadi geram. Hei, mana makanannya? Jangan diam saja. Kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya? Aku orang yang biasa memberikanmu makanan. Bohong. Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Kenapa? Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapaku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu. Pantasnya, dialah yang menjadi seorang rasul. Engkau benar, Bapak. Aku memang bukan dia. Hah? Lalu, siapa engkau? Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Lalu, kemana sahabatku yang biasa datang itu? Engkau yakin tidak tahu? Tidak. Orang yang engkau maksudkan itu sudah meninggal 2 hari yang lalu. Apa? Sudah meninggal? Benarkah? Benar, Bapak. Aku bahkan turut menguburkannya. Oh, mengapa orang sebaik itu meninggal? Padahal aku belum sempat membalas kebaikannya. Dia orang yang terbaik yang pernah aku temui di muka bumi ini. Bahkan melebihi saudara-saudaraku sendiri. Namanya pun aku tidak tahu. Bapak, maukah aku beritahu siapa orang itu sebenarnya? Hah? Engkau tahu? Siapa dia? Dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hah? Dia adalah Muhammad? Benarkah apa yang kau katakan? Demikianlah pengemis Yahudi buta itu menangis sejadi-jadinya di pundak Abu Bakar As-Siddiq. Dia menyesali segala apa yang dia lakukan, menghina dan mendustakan Nabi di hadapan sang Nabi sendiri. Dia memohon ampun kepada Allah, dan pada saat itu juga dia memeluk Islam. Sudah sama-sama kita tonton ya. Bagaimana videonya? Seru? Sangat seru ya. Itu cerita kasih sayang Nabi Muhammad kepada siapa? Kepada pengemis ya. Meskipun pengemis itu bukan orang Islam, ditambah lagi pengemis itu sangat membenci Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad dikatakan orang yang sesat, jauh mengikutinya. Pada akhirnya apa? Nabi Muhammad selalu memberikan makanan tiap pagi ya, dan pada akhirnya orang itu masuk Islam ya. Karena apa? Karena kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang tugasnya kalian coba dibuka halaman 3. Di situ ada uraian ya. Uraian nomor 1, aku membaca sholawat Nabi ya. Silakan kalian berikan checklist ya. Di situ ada tulisan ya tidak. Nah, checklist. Kalian membaca sholawat nggak gitu? Checklist. Ya begitu. Ya tugasnya. Sampai berapa? Sampai 4. Ya terus dibaca.
Oke, mengerti tugasnya? Oke, demikian yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan pagi yang sangat cerah ini. Mudah-mudahan kalian semua ada dalam lindungan Allah dan sekalian semua pada sehat semuanya ya. Kita bisa bertemu lagi nanti setelah COVID-19 ini musnah dan kita bisa bertemu lagi. Kita bisa bertemu teman-teman, bertemu dengan guru ya. Kalian berdoa saja ya. Demikian. يصلون